Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Fadil Rangga Ditama dari Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Teknik Mekatronika dengan NIM 240506316. Di sini saya akan membacakan beberapa materi tentang apa itu sistem pemerintahan Indonesia. Di sini kita mungkin akan sedikit mengulas. Kita sama-sama belajar. Mohon maaf bila nanti ada beberapa materi yang tidak tersampaikan atau materi yang salah. Mohon koreksi dari teman-teman semua. Terima kasih. Nah, kita mulai saja. Di sini saya juga sudah membuat PowerPoint. Ada beberapa PowerPoint di sini. Kita lihat. Yang pertama adalah kita akan membahas landasan hukum sistem pemerintahan Indonesia. Nah, sistem pemerintahan Indonesia itu diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang biasa kita singkat yaitu UUD NKRI 1945. Menurut Undang-Undang 1945, Undang Dasar, landasan hukum sistem Indonesia merupakan konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. Nah, ada pula perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang biasa kita sebut amandemen. Sejak reformasi di tahun 1998, kita mengalami 4 kali amandemen yang memperjelas pembagian kekuasaan dan peran-peran lembaga negara. Nah, di sini ada ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Yang pertama yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan pemerintah. Nah, yang kedua yaitu pemilu secara langsung. Pemilu secara langsung dilakukan oleh rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden tapi setiap 5 tahun sekali, seperti itu. Nah, menteri-menteri bertanggung jawab kepada presidennya. Nah, ini yang selanjutnya. Presiden mengangkat dan memberhentikan materi-materi yang menjadi bagian dari kabinet. Nah, menteri-menteri tersebut membantu presiden dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif yang independen dari kekuasaan legislatif. Presiden tidak bertanggung jawab kepada departemen dan parlemen atau DPR tidak bisa memberhentikan presiden kecuali melalui proses tertentu yang diatur dalam konstitusi tersebut. Yang ketiga yaitu pembagian kekuasaan atau trias politika. Sistem pemerintahan Indonesia mengikuti prinsip yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif, yang kedua kekuasaan legislatif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Nah, kita akan kupas sedikit tentang apa aja itu tadi. Yang pertama kekuasaan eksekutif, yaitu dipegang oleh presiden-presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet. Selanjutnya ada legislatif yang nomor 2 tadi, yaitu dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa kita sebut DPR yang bertugas membuat undang-undang bersama presiden. Selain itu ada DPD yang mewakili daerah-daerah di Indonesia. Nah, selanjutnya ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi atau MK yang bertugas menegakkan hukum dan mengawal konstitusi. Yang keempat, ada beberapa lembaga negara di Indonesia. Beberapa lembaga negara penting dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, terdiri dari anggota DPR dan DPD, bertugas mengubah dan menetapkan UUD 1945 serta melantik presiden dan wakil presiden. Yang kedua, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, lembaga legislatif yang berfungsi membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah atau yang biasa kita sebut DPD, yaitu mewakili daerah dan memberikan masukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan masalah yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Selanjutnya ada Mahkamah Agung, yaitu lembaga yudikatif tertinggi yang memutuskan perkara peradilan umum dan administrasi negara. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi atau MK, berwenang untuk memutus sengketa mengenai konstitusi termasuk perselisihan hasil pemilu dan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya ada Komisi Yudisial atau KY, bertugas menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di Indonesia. Nah, itu tadi itu lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita sekarang membahas tentang pemilu di Indonesia. Pemilu atau yang mempunyai kepanjangan pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu ini mencakup pemilihan anggota legislatif, yaitu DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Selain itu, di tingkat daerah diadakan pula pemilihan kepala daerah atau yang biasa kita sebut pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan wakil kota. Yang selanjutnya yaitu otonomi daerah. Sistem pemerintahan Indonesia juga menerapkan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, sekarang kita membahas tentang apa itu checks and balance. Dalam sistem presidensial diterapkan prinsip checks and balance. Nah, apa itu checks and balance? Yaitu kita memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang pemerintahan. Nah, ini DPR memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Sementara Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang serta veto terhadap undang-undang yang disahkan oleh DPR. Nah, di sini kita memiliki kesimpulan yang sudah kita bahas materi-materi tadi. Kita memiliki kesimpulan. Kesimpulannya adalah sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan besar, namun tetap diawasi oleh lembaga legislatif dan yudikatif yang menjamin adanya mekanisme checks and balance dalam menjalani pemerintah. Mungkin itu tadi materi yang beberapa saya buat di PowerPoint. Kita sama-sama belajar. Mungkin ada kekurangan di PowerPoint saya. Ada sedikit tambahan tentang apa itu negara republik atau apapun itu. Kita sedikit ulas apa itu negara republik. Nah, di sini saya sudah mengetahui beberapa apa itu negara republik. Nah, ini juga saya sudah membuat PowerPoint tentang apa itu negara republik. Coba kita cek. Nah, di sini ada beberapa pengertian. Negara republik adalah negara yang kepala negaranya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Dalam negara republik, rakyat memiliki kekuasaan politik tertinggi dan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, itu tadi apa tentang republik yang mungkin bisa membantu teman-teman semua dalam mempelajari sistem pemerintahan Indonesia. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan.
Dan saya ulangi kembali, kita sama-sama belajar. Jika ada beberapa kesalahan saya dalam penyampaian materi atau kesalahan saya dalam berbicara, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.